Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul sama-sama kembali di tempat ini. Kita sama-sama mempermuliakan Tuhan karena kasih setianya kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bahkan kasihnya yang telah mati bangkit untuk kita sehingga layaklah kita anak-anak Tuhan boleh mempermuliakan namanya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama melihat dalam iman kita bahwa Yesus Kristus disalibkan dan dibangkitkan pada hari ketiga, naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu adalah pribadi yang istimewa, pribadi yang harus kita kenal, pribadi yang harus kita tahu bahwa karena oleh pribadinya yang istimewa ini, oleh pribadinya yang sungguh luar biasa ini, sehingga layaklah dia mati, layaklah dia bangkit, dan layaklah kita menerima keselamatan di dalam dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Paulus pada jemaat Filipi. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca kitab ini dengan silih berganti. Saya membaca ayat yang berbilangan ganjil dari ayat 1 dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara-saudari melanjutkan membaca ayat yang berbilangan genap dari ayat 2 dan seterusnya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Antara sukacita dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan dengan berupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, sedemikian pembacaan firman Tuhan kita pagi ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi Tuhan, hari ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Filipi
tentang siapa yang mereka percayai, tentang siapa yang mereka imani, tentang siapa yang mereka harus teladani. Dan Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah pribadi yang mana kita orang percaya harus melihat kepada pribadi Dia, berpatokan kepada Yesus Kristus, karena Dia satu-satunya yang diutus oleh Bapa, oleh Allah kita untuk datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan segala permasalahan kita, problem kita bersama Allah. Sehingga oleh Dia, oleh Yesus Kristus, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Maka oleh Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, maka hubungan kita dengan Allah baik kembali. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita mau melihat siapa Yesus Kristus itu. Nah, berdasarkan tema hari ini yang kita mau renungkan bersama, yaitu Yesus pribadi manusia adalah Allah sejati. Jadi Dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, tetapi di dalam rupa dirinya manusia itu adalah sesungguhnya Dia Allah sejati, Allah yang sungguh-sungguhnya Allah. Dia bukan Allah tiruan, Dia bukan Allah imitasi, tapi Dia adalah Allah yang murni, Allah yang menjadikan diri menjadi seorang pribadi manusia, yaitu Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan, dalam kepribadian Yesus sebagai manusia, menjelma sebagai manusia, tetapi Dia adalah Allah. Maka di dalam dirinya sebagai manusia dan adalah Allah, disinilah kita melihat keunggulan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan, Dia adalah juru selamat kita yang harus kita teladani, karena Dia adalah manusia. Kalau Dia bukan manusia, maka kita sulit untuk meneladani Dia. Kita sulit untuk mencontoh hidupnya. Karena itu Dia harus datang sebagai manusia, supaya manusia melihat pribadinya sebagai manusia, sebagai contoh dan teladan yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat Yesus adalah pribadi manusia yang memiliki pribadi ilahi, dan pribadi itu satu dengan Bapa. Jadi dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30, di situ dikatakan bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Satu di dalam keilahian, satu di dalam kealahan, satu di dalam pribadi yang maha besar, satu dalam pribadi yang maha kuasa, yang adalah memiliki kesetaraan sama derajat, yaitu Yesus dengan Bapa, dan Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, karena itu kita melihat dari sisi kepribadiannya sebagai manusia, yang walaupun Dia adalah Allah, namun dalam sisi kealahannya Dia juga adalah manusia. Maka dalam sisi manusia kita mau melihat bahwa Yesus Kristus harus menjadi pohon atau pokok dari teladan umatnya. Kepribadian manusia Yesus menjadi keteladanan bagi umatnya. Kita lihat dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4.
ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dalam ayat 4 juga, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini Paulus menjelaskan kepada jemaat Filipi bahwa di dalam Yesus sebagai manusia yang memiliki kasih, yang memiliki kasih yang besar, ada kasih mesra, ada belas kasihan di dalam dirinya. Karena itu dia datang ke dalam dunia ini oleh karena kasih. Dia mati di kayu salib karena kasih. Semua yang ia lakukan itu semua berdasarkan kasih. Bapak Ibu saudara-saudari, minggu kemarin kita melihat tentang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu bukan karena manusia, bukan karena Pontius Pilatus, bukan karena Herodes, bukan karena Yudas, tetapi dia sendiri memberikan diri sebagai kurban untuk kita karena kasih. Karena itu Paulus berkata dalam ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Jadi anjuran atau perintah dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi supaya dalam jemaat mereka hendaklah sehati sepikir. Di dalam jemaat hendaklah mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam jemaat hendaklah mereka bersatu di dalam kejiwaan. Artinya mereka sepaham, sepemikiran, sehingga tidak terjadi saling perpecahan di dalam jemaat lokal yang ada di dalam jemaat Filipi di sini. Dan selain dari itu dia juga berkata satu tujuan dan saling memberikan yang terbaik, tidak untuk mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari puji-pujian dari orang, hanya sia-sia pujian itu, tetapi hendaklah semua saling memperhatikan, saling membangun, saling menasihati, saling memberi kekuatan satu dengan yang lain. Karena itulah keteladanan yang Tuhan Yesus berikan kepada dunia ini. Dia datang sebagai manusia supaya memperlihatkan keteladanan yang bisa dilakukan oleh manusia, yaitu saling mengasihi, saling membangun, saling mendukung, sepikiran sehati, sepenanggungan. Karena kita satu di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih Tuhan, jadi kepribadian Allah Yesus menjadi perwujudan kasih Allah kepada manusia. Jadi dia datang sebagai manusia supaya diteladani oleh kita yang manusia. Melihat dia adalah manusia, maka kita dapat melakukan apa yang dia lakukan sebagai manusia. Tetapi dalam sisi kealahan, kita melihat bahwa dia Allah datang dalam dunia ini. Itu menunjukkan kasih Allah itu kepada kita betapa besar.
betapa besarnya kasih Allah. Dia adalah Allah mau datang ke dalam dunia ini. Dia sebagai Allah yang dari atas sana boleh datang ke dalam dunia yang bawah ini. Bapak Ibu saudara-saudari, itulah wujud kasih Allah kepada kita. Dia tidak melihat kita begitu saja. Dia yang jauh di sana. Dia yang terpisah dengan kita, jauh terbentang, pemisah antara kita dengan Allah, yaitu dosa kita. Tapi karena Dia mengasihi kita, Dia rela masuk, datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan itu karena bukti kasih-Nya kepada kita. Yohanes berkata, Rasul Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita, sehingga Ia rela datang ke dalam dunia ini. Dia adalah Allah, tapi Dia mau datang sama seperti kita. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita lihat di sini ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupku bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita melihat di sini, Dia tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah. Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, tapi Ia boleh datang kepada kita. Itu karena kasih. Dan itu tidak dipertahankannya, tapi Ia merelakan diri dan memberikan diri dengan sungguh-sungguh kepada kita, bahkan harus mati. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita perhatikan, ini tentang hamba, derajat manusia yang paling bawah. Ini pengosongan diri yang total, di mana Allah yang maha tinggi mengambil rupa jadi manusia, bahkan di bawah derajat manusia yang biasa. Dia datang tidak memperlihatkan diri sebagai raja. Dia datang tidak memperlihatkan diri sebagai penguasa. Dia datang tidak memperlihatkan diri sebagai orang yang memiliki derajat tinggi. Tapi dikatakan oleh Dia datang bahkan lebih rendah dari kita. Dia datang sebagai hamba. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi kedatangan Yesus Kristus adalah perwujudan dari kasih Allah, sehingga Dia yang adalah Allah yang datang ke dalam dunia karena mengasihi kita manusia yang berdosa ini, yang boleh mengambil rupa dalam wujud manusia dan bahkan rendah dari betapa besar kasih Allah kepada kita. Dia datang ke dalam dunia tidak sama sederajat dengan kita, yang walaupun kita juga adalah manusia, tetapi Dia lebih rendah dari kita, karena kita bukan hamba sekarang, tapi Dia datang sebagai hamba kita. Dia lebih rendah karena
Bapa. Dia taat kepada Allah yang telah dalam dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi Allah anak menjadi manusia untuk taat kepada firman Allah Bapa. Jadi segala sesuatu yang ia lakukan datang ke dalam dunia ini hanya karena oleh taat kepada segala firman Allah. Dari kitab Kejadian kita sampai kepada kitab Wahyu, itu semua akan digenapi di dalam dirinya oleh ketaatannya. Jadi dia datang kepada kita, dia menjadi manusia, hadir di tengah-tengah kita, itu semua karena taat oleh firman Allah. Apa yang sudah Allah katakan tentang dia harus lakukan. Apa yang sudah Allah bicarakan kepada kita tentang dia, maka dia harus lakukan itu. Jadi Allah berbicara tentang dia, tentang kematiannya, maka seluruh peristiwa tentang kematiannya yang dicatat oleh Alkitab harus ia lakukan, harus ia genapi di dalam dirinya, walaupun itu sangat mensengsarakan dia, walaupun itu sangat menyakiti bagi dia, tapi dia harus lakukan karena dia datang untuk melakukan apa yang difirmankan Allah tentang dia untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu Alkitab berbicara tentang dia, dan dia harus lakukan berdasarkan Alkitab itu. Firman Tuhan mengatakan tentang dia, maka dia harus lakukan firman Tuhan itu tentang dirinya. Dia harus lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari, kami kasih Tuhan. Karena itu dalam ayat 7, ayat 8 sampai ayat 11, kita melihat ayat 7. Dalam ketaatannya dia jadi manusia sama seperti seorang hamba. Dalam ayat 8 dikatakan dia taat, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati. Dia tidak membantah, dia tidak menolak, walaupun di dalam taman Getsemani seperti ada komunikasi dengan Allah. Dia berdoa, jauhkanlah cawan penderitaan ini daripadaku, tapi janganlah itu menurut kemauanku, tapi biarlah itu menurut kemauanmu, karena disitulah hamba mau taat kepada Sang Tuhan. Apapun yang dikatakan Tuhan, biarlah itu terjadi di dalam hidup. Walaupun dia harus bermandikan darah, tapi dia tetap katakan biarlah itu terjadi menurut kehendak. Dalam ketaatannya, maka dia rela mati di kayu salib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami cintai, oleh ketaatannya, maka namanya menjadi nama di atas segala nama. Kita melihat di sini bagaimana nama Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada kita, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, dan nama yang paling indah, nama yang diberikan Allah sendiri kepada Yesus, adalah nama bukan pemberian orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, tapi nama ini adalah nama yang diberikan Allah melalui malaikat Gabriel berkata, berikanlah dia nama Yesus, karena nama itu adalah
nama di mana Allah adalah juru selamat. Karena oleh nama Yesus maka manusia beroleh keselamatan. Karena Dia, yaitu Yesus, adalah nama yang memberi keselamatan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, oleh ketaatannya rela mati di kayu salib, menderita bagi kita, maka nama itu adalah nama di atas segala nama. Dan nama itu adalah nama di mana Allah sangat meninggikan nama Yesus. Tidak ada nama lain. Tidak ada dalam di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita yang olehnya kita dapat diselamatkan, dan hanya nama Yesus Kristus. Karena itu nama ini ditinggikan oleh Allah supaya semua bertekuk lutut oleh nama Yesus Kristus. Semua makhluk akan menghormati atau bertekuk lutut kepada nama Yesus dan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Jadi tidak hanya manusia yang akan mengakui nama itu, nama di atas segala nama. Tidak hanya manusia yang bertekuk lutut di hadapan nama Yesus, tapi malaikat juga bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Jadi semua makhluk di atas langit, atas bumi maupun yang di bawah bumi, semuanya akan bertekuk lutut dalam nama Yesus Kristus. Dan ini karena pengorbanan dalam ketaatannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan, kesempurnaannya sebagai manusia yang tidak tercemar oleh dosa. Dan ini adalah salah satu syarat di mana dosa kita bisa diampuni, bahwa yang menutupi dosa kita adalah jangan sampai dosa, supaya dosa kita tidak terlihat, maka harus ditutupi oleh yang bukan dosa. Karena itu Yesus Kristus adalah manusia yang tanpa dosa, yang menutupi kita yang berdosa, supaya kita yang berdosa tidak dilihat dosanya, tapi diampuni oleh Tuhan. Hanya dengan jalan demikian Dia dapat mati dosa-dosa, sebab hanya manusia yang dapat mati. Kalau Allah datang sebagai Allah, Dia datang tidak sebagai manusia, maka Dia tidak akan mati. Allah tidak akan mati. Jadi Allah harus datang ke dalam dunia menjadi manusia supaya bisa mati. Dia bisa mati untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, penjelmaan sebagai manusia itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Karena itu dikatakan pengorbanan. Dia harus mengosongkan diri dalam dirinya sebagai Allah, supaya menjadi manusia. Dan menjadi manusia supaya bisa mati. Karena kalau Dia bukan manusia, maka Dia tidak akan mati untuk kita. Kalau Dia datang sebagai malaikat, Dia tidak akan mati untuk kita. Apalagi jika Dia datang hanya sebagai Allah saja, sebagai pribadi Allah saja, maka Dia tidak akan mati untuk kita. Firman Allah tidak akan tergenapi kalau Dia tidak mati.
dan penghapusan atau pengampunan akan dosa kita dengan pemercikan darah sebagai penyucian dosa, maka tidak akan terlaksana kalau Allah tidak datang sebagai manusia. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, pelayanannya kepada Allah yang tanpa batas telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Ini kita mulai buka di dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 24 sampai 28. Jadi pelayanannya yang luar biasa, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pelayanannya tidak terbatas oleh garis keturunan. Pelayanannya yang besar dan tanpa batas. Dia boleh mempersembahkan, tapi bukan persembahan binatang yang dia persembahkan, tapi pelayanannya yang maha besar. Dia memberikan dirinya sendiri sebagai korban. Ibrani pasal 7 ayat 4. Kau bukakan bagi diriku kuasa kemuliaan-Mu, dan tetapi karena Ia telah selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang mengikuti kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jadi Yesus Kristus yang adalah Allah jadi manusia, maka dalam dirinya sebagai manusia menjadi imam besar kita, Dia mempersembahkan dirinya sendiri. Dirinya adalah tanpa dosa, maka persembahannya itu layak di hadapan Tuhan. Dengan kealahan di dalam dirinya sebagai manusia, dari sisi kealahannya, maka kita melihat bahwa Ia mampu mematikan kita bersama-sama dengan kematiannya, dan Dia sanggup membangkitkan kita bersama-sama kebangkitannya. Disinilah keunggulan Juru Selamat kita, Tuhan kita, yang maha besar, maha mulia, maha agung. Dia bisa mematikan kita bersama-sama dengan dirinya, supaya oleh kematiannya kita mati bersama-sama dengan Dia, dan dengan kebangkitannya maka kita bersama-sama juga akan membangkitkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi kematian Yesus atas dosa, bahwa kita mati karena mati oleh dosa,
kebangkitannya, maka Ia juga sanggup membangkitkan kita yang telah mati oleh dosa. Ia mampu dan melucuti iblis yang berkuasa atas maut. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai ayat 15. Jadi maut tidak lagi berkuasa, kematian tidak lagi berkuasa, sama seperti Kristus yang bangkit dari kematian, yang menang atas maut. Kuasa iblis telah dikalahkan, maka kemenangan yang kita terima, kemenangan atas maut, yaitu kehidupan. Sebagai Allah, Dia sanggup melawan kuasa maut. Dia sebagai Allah, Dia sanggup melawan kuasa kematian. Dia sebagai Allah, Dia sanggup melawan iblis yang ingin membinasakan kita, supaya upah maut itu, upah dosa atas maut itu tidak menjadi bagian kita. Karena kita mati dan akan bangkit bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitannya mengalahkan maut. Roma pasal 5 ayat 15 dan pasal 6 ayat 9. Kebangkitan Yesus Kristus, karena Ia sanggup mengalahkan maut, sehingga maut tidak lagi berkuasa dalam dirinya. Sebab Dia hidup adalah Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, kemenangan Yesus atas maut adalah kemenangan umatnya atas kematian kita. Dia bangkit memberikan harapan kepada kita bahwa hari esok ada bagi kita. Hari kekekalan menanti kita bersama-sama. Karena Dia telah kalahkan maut itu bagi kita, supaya kita beroleh. Karena itu Dia berkorban. Dia adalah Allah